Saya Muhammad Hafiz Firdaus sebagai mantan pelaku pembulian. Aku Aca sebagai pelaku pembulian. Saya Salma Ramadanti sebagai masyarakat yang biasa-biasa saja. Saya Kansa sebagai korban pembulian di kantor. Saya Dava, saya korban bullying. Saya Akhtar Ibrahim sebagai moderator pada hari ini. Faktor utama terjadinya perundungan adalah lingkungan keluarga. Bagi yang setuju, silakan duduk. Kira-kira siapa nih yang melucu? Aku duluan apa kamu? Kamu aja deh. Oke. Di topik pertama ini, aku setuju banget dengan topik ini. Karena apa? Karena aku di rumah itu bisa disebut dengan broken home, yaitu aku di rumah kena kekerasan, diperlakukan secara kasar oleh kedua orang tuaku. Jadi kayak aku melakukan pembulian ini untuk supaya kayak apa ya? Kayak supaya semua orang bisa ngerasain apa yang aku rasain. Itu aja sih. Kalau dari aku sih mungkin setuju ya, cuman aku juga bisa memaklumi dari beberapa orang yang menganggap hal ini tidak biasa. Aku menganggap ini setuju karena beberapa pengalaman dari teman-teman aku, contohnya Aca dan juga masih banyak lagi. Ataupun bisa nih kita lihat dari media sosial yang mengangkat kasus ini. Kita bisa lihat nih kalau mereka tuh memang terjadi kekerasan itu tuh ada di rumah, sedangkan mereka yang menganggap mungkin ini tidak setuju karena mereka tidak setuju adanya balas dendam di kasus ini. Selanjutnya, yang tidak setuju dengan topik, silakan duduk. Pertama-tama maaf ya Aca, aku sejujurnya nggak setuju sama pendapat kamu. Aku lebih setuju apa yang dikatakan Salma tadi. Kalau kamu tidak seharusnya untuk membalaskan dendam kamu itu ke orang lain, karena dampak dari pembulian itu sangat besar. Contohnya, aku pernah dibully di kantor dan aku sampai mau berhenti kerja karena pembulian itu. Dulunya sih saya sebagai mantan pelaku pembulian di pondok, dulunya nih saya suka membuli teman-teman saya yang ada di pondok, tapi dulu saya hilaf. Nah sekarang saya alhamdulillahirobbilalamin sudah taubat. Jadi kenapa saya taubat tidak mau membuli lagi teman-teman saya? Karena menurut saya manusia bisa berdiri sendiri gitu tanpa keterlibatan orang tua, gitu sih menurut saya. Saya tidak setuju dengan kata Aca tadi, karena betul kata Kansa dan Salma tadi ya, tidak boleh balas dendam lah. Karena anak yang broken home, itu pasti ingin ketenangan dan kesenangan dari keluarganya. Tapi dengan membuli orang itu kamu dapat ketenangan dan kesenangan. Kalau dari aku ya, kalau membuli orang itu, kalau misalnya mendapat keterangan itu tidak ada, tapi kalau misalnya kesenangan mungkin ada ya, karena kayak jadinya orang-orang itu merasakan apa yang aku rasakan. Pelaku merupakan seorang korban juga. Kalau aku sih pribadi mungkin setuju ya, tapi untuk kasus di mana pelaku itu menjadi korban di masa lalunya. Contohnya dulu pelaku itu menjadi korban bully pada masa lampaunya. Tapi untuk kasus di mana pelaku merasa korban juga untuk saat yang bersamaan, contohnya nih kita ambil aja kasus yang ada di SMAN di Kalimantan Selatan. Pelaku ini kan menusuk seorang yang membuli dia. Di mana dia itu merasa terbuli oleh orang yang ditusuknya dia. Jadi menurut saya sih itu sangat-sangat tidak relevan ya. Jadi saya tidak setuju. Kan bisa aja tuh dengan cara kita omongin baik-baik. Misalnya nih, aku nggak setuju nih, aku nggak srek nih dengan apa yang kamu lakukan ke aku. Kamu bisa nggak berhenti, dan cara-cara yang bisa dilakukan damai lainnya. Itu sih menurut aku. Di topik kali ini aku setuju lagi karena kenapa? Kan pelaku juga merupakan seorang korban. Mungkin dulu si pelaku ini yaitu tadi merasa pressure, tertekan dengan adanya pembulian ini, dan kayak yang aku bilang di topik pertama tadi, dia merasakan kayak gimana ya, dia mau membalas dendam gitu loh ke orang-orang. Jadi kayak ya gitu, dia melakukan balas dendam. Nah
Kalau saya sih setuju juga karena seperti yang pertama tadi, saya kan mantan pelaku pembulian di pondok tadi. Nah, setelah saya berpikir juga nih, kayak teman-teman saya dulu kayaknya bisa jadi karena dulu saya bully, mereka mentransferkan lagi atau melanjutkan lagi pembuliannya ke orang lain karena merasa ingin balas dendam lah karena saya membuli, jadi dilanjutkan lagi pembuliannya ke yang lain dan sampai seterusnya gitu sih menurut saya. Untuk topik ini sih aku sangat nggak setuju ya, karena kalau misalkan kalian pernah dibully, kalian nggak seharusnya jadi pelaku juga dong, karena kalian kan pasti udah pernah ngerasain nggak enaknya dibully itu. Jadi walaupun aku pernah dibully, aku nggak akan pernah jadi pelaku pembulian karena aku ngerasain nggak enaknya itu. Apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku perundungan sudah cukup efektif dalam mencegah perundungan di masa depan? Izin duluan lagi ya. Jadi di sini saya setuju sih. Yang saya tahu kan di sini ada hukuman penjara dan juga hukuman norma sosial. Untuk yang hukuman penjara, bagi yang pelaku di bawah umur mungkin kurang efektif ya, karena dengan umur mereka itu mereka masih labil, jadi mereka belum bisa nih menentukan ini bisa menimbulkan efek jera ataupun tidak. Kalau untuk umur yang sudah cukup, itu menurut saya bisa sih menimbulkan efek jera yang sangat berarti. Nah, habis itu kan juga pasti berimbas di hukuman sosial. Hukuman sosial itu gimana sih? Mungkin itu bisa jadi cemoohan, habis itu ejekan dan juga fitnah di sana sini. Contohnya dari keluarga mungkin, teman, sahabat dan juga masyarakat luas. Itu sih dari saya. Nah, untuk topik ketiga kali ini saya sih setuju. Tetapi menurut saya tergantung orangnya. Tapi kalau disuruh memilih antara setuju atau tidak setuju, saya memilih setuju. Kenapa? Karena menurut saya orang kalau sudah diberi hukuman atau contohnya di penjara itu akan menimbulkan efek jera normalnya, orang normalnya seperti itu. Jadi menurut saya gitu sih. Ya menurut saya juga cukup efektif sih ya, karena dari sanksi sosial, ancaman maupun denda yang diberikan mungkin akan menimbulkan efek jera bagi mereka. Dan untuk anak yang di bawah umur itu, kalau saya berbicara tentang keefektifan, pasti efektif, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Pastinya mereka tidak mau kan selalu bayar denda karena mengulangi hal yang sama. Jadi untuk topik kali ini saya tidak setuju karena hukuman yang diberikan kepada sang pelaku ini terlalu ringan. Jadi seharusnya hukuman ini harus lebih berat untuk pelaku tersebut. Ya contohnya masuk penjara lah. Ini cuma dapat ancaman atau enggak bayar denda. Dendanya cuma 4.000 gitu. Murah banget. Jadi orang seperti ini tuh tidak peduli acuh tak acuh gitu lah ya. Dingin hatinya. Jadi mereka akan mengulangi hal yang sama aja gitu. Ya gitu aja lah. Pada topik kali ini aku tidak setuju karena kita kan ngomongin keefisienan ya. Menurut aku tidak efisien sih, karena kan hukuman itu ada dua, ancaman penjara dan juga denda. Untuk orang yang mampu ya, untuk orang yang mampu mungkin mereka hanya untuk membayar denda dan just bayar denda gitu loh, kayak itu tidak ada efek jerahnya sama sekali gitu loh. Jadi kayak menurutku tidak efisien sih, apalagi kayak untuk pelaku pembulian yang underage. Nah mereka cuman kayak ya udah kayak gitu, habis bayar denda tidak ada efek jera dan bakal mengulanginya, karena kayak anak-anak underage itu mereka pemikirannya masih labil sih menurutku, kayak gitu aja. Kekerasan demi kebaikan merupakan hal yang benar. Untuk topik keempat ini saya setuju ya. Kalau kita berbicara tentang pembelaan diri, saya sebagai korban pasti merasakan apa yang dirasakan korban lainnya di luar sana. Mereka pasti akan berniat untuk melakukan kekerasan untuk pembelaan diri mereka, supaya mereka tidak selalu dibully. Jadi sang pelaku akan merasa kalau misalkan korban ini juga kuat untuk melawan mereka. Jadi menurut saya untuk topik kali ini saya setuju
Karena betul kata Kansa tadi, untuk pembelaan diri gitu kan, biar sang pelaku ini tidak mengulangi hal yang sama ke kita, setidaknya untuk orang lain juga gitu. Karena orang yang seperti ini harus gimana ya, dihukum lah, dibalas aja gitu, biar tidak mengulangi hal yang sama aja gitu. Apakah kalian pernah berpikir untuk membalas kekerasan kepada pelaku pembuli? Iya. Kalau saya sih juga pastinya ada niatan lah untuk membalas sang pelaku, karena saya udah nggak tahan gitu. Betul. Seperti kayak nggak tahan dengan apa yang dia lakukan ke kita gitu. Dia bisa merusak masa depan kita dan mental kita. Dampaknya sangat besar bagi kami ya pastinya. Tuh, jadi ya sangat ingin membalas gitu. Ya walaupun saya tidak pernah melakukan itu ya, walaupun saya ada niatan tapi saya tidak melakukan itu. Ya, sama aja sih. Jikalau kalian ingin membalas, balasan seperti apa yang kalian rencanakan? Ya, untuk saya sendiri, saya ingin membalas seperti menusuk, membunuh lah gitu ya, menghancurkan bumi ini aja gitu kan. Ya gitu aja sih untuk saya. Nah kalau saya sih nggak sampai kayak gitu ya, paling nggak saya mungkin balas perlakuan mereka sama seperti yang mereka lakukan ke saya. Menurut saya sih gitu. Pada topik ini aku tidak setuju. Karena apa? Karena kekerasan untuk kebaikan itu nggak make sense. Ya, jadi menurut aku kalau misalnya bisa dibicarakan secara baik-baik, kenapa harus melakukan kekerasan? Dan kalau misalnya tindak kekerasan itu terlalu parah, kan bisa dibawa ke jalur hukum atau diberikan sanksi sosial. Itu aja sih menurut aku. Kalau aku pribadi ya pasti tidak setuju ya, karena yang namanya kekerasan itu tidak ada kata benarnya. Dan aku setuju nih kata Caca tadi, kalau masih bisa diomongin baik-baik, kenapa enggak gitu loh, meskipun susah antara pihak pembuli dan juga yang dibully. Jadi kita coba aja gitu cara damainya. Nah, untuk topik keempat kali ini saya tidak setuju. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, tindakan anarkis atau tindak laku kekerasan itu termasuk ke dalam golongan hal yang haram. Kenapa? Karena akan terjadi atau timbul fitnah dan huru-hara di dalam atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, tidak akan terjadi keharmonisan, kedamaian, dan kerukunan jika tindak laku kekerasan masih terjadi di mana-mana. Gitu sih menurut saya. Ustadz Hafiz Firdaus. Siap. Bagaimana pendapat kamu tentang hari ini? Hari ini itu hari Jumat. Terus Jumat berkah. Terus tadi saya sholat Jumat, itu khotib sekalian jadi imam, itu khotibnya tadi pakai kunut buat Palestina. Jadi semoga Palestina bisa menang lawan Israel dan Israel kalah. Amin ya Allah. Maksud saya terkait meeting korban versus pelaku. Oh maaf ya, tadi kurang jelas soalnya. Tadi kan gak nanya tentang apa gitu. Kalau tentang meeting tadi, ya bagus aja, biasa aja sih. Mantap. Aca, bagaimana pendapat kamu tentang hari ini? Pendapat aku sih, ya aku bisa melihat sudut pandang dari dua sisi ya. Aku menjadi seorang pembeli gimana dan korbannya juga kayak gimana. Apakah kamu bersyukur bisa dapat melihat pandangan dari sisi korban? Bersyukur sih, aku jadi tahu gimana perasaan si korban waktu aku ngelakuin perundungan itu. Jadi kamu tidak akan melakukannya lagi? Enggak sih, kayaknya aku mau tobat, doain aku ya. Kansa, bagaimana pendapat kamu terhadap hari ini? Dari pertemuan hari ini sih saya bisa melihat dari dua belah pihak ya, dari sang pelaku dan saya sebagai korban juga pastinya. Apakah kamu ingin menjadi para pelaku? Oh tentunya tidak dong. Mengapa demikian? Kan itu bukan hal yang baik ya, jadi ngapain kita lakuin. Dava, bagaimana tanggapan kamu setelah
pertemuan hari ini? Biasa aja sih, nggak ada apa-apanya. Apakah kamu menemukan persamaan dengan para pelaku? Ya bisa dibilang ada, bisa dibilang juga enggak. Ya netral aja. Salma, kamu sebagai paham dua sudut pandang dan memahami pandangan mereka, apakah ada hal persamaan dari mereka? Mungkin ada ya, dari jawaban pembuli dan juga korbannya. Menurut kamu, apakah mereka dapat mencari titik tengah dari permasalahan mereka? Seharusnya dapat, karena si para pembuli ini yang dulunya juga korban, jadi mereka tahu dan paham posisi korban saat itu juga. Bagaimana pendapat kamu tentang hari ini, Salma? Yang pastinya sangat mengesankan ya, jadi aku bisa tahu juga nih pendapat para pembuli dan juga korban pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Saya berdoa agar menjalani hidup dengan baik untuk semuanya. Dadah. Masih. Bagaimana permisah dengan konten kali ini, yang dimana titik tengah selalu mencari titik tengah dari keberadaan, yang dimana pada hari ini korban dengan pelaku sama-sama membahas konten yang terbilang agak sensitif bagi mereka. Saya Akhtar Ibrahim akan sedikit menyimpulkan terkait hari ini, yang dimana pada konten pada kali ini mereka dapat setuju pada beberapa hal meskipun mereka berada di posisi yang berbeda. Di akhir video, saya sebagai moderator izinkan untuk melepas jabatan saya sebagai moderator dan izinkan saya untuk beropini terhadap 4 topik tersebut dari sudut pandang yang netral. Yaitu pada topik yang pertama, Faktor utama terjadinya perundungan adalah lingkungan keluarga. menurut pandangan saya, faktor utama, kalau kita bicara utama, saya setuju. Mengapa demikian? Karena orang tua itu ada di rumah, yang dimana setiap hari kita bakal di rumah, dan orang tua merupakan sosok inspirator bagi saya pribadi. Dan juga orang tua, jika di generalisir, merupakan sosok pertama yang mereka jadikan contoh. Dan bayangkan, bila mereka sendiri tidak dapat atau menjadi sumber perundungan, itu sangat make sense atau sangat masuk akal bagi saya. Yang kedua adalah Pelaku merupakan seorang korban juga. kalau kita bicara pelaku merupakan seorang korban juga, secara masa sekarang, misal A menusuk si B, itu bukan korban. Tapi kalau kita bicara secara pandangan sebelumnya yang mereka lalui, bisa saja mereka sebagai korban. Topik yang ketiga, yaitu Apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku perundungan sudah efektif dalam mencegah perundungan di masa depan? kalau efektif, bicara efektif, hukuman yang efektif untuk mencegah itu tidak. Kenapa tidak? Karena kalau kita bicaranya di bawah minoritas gitu ya,
itu tidak, karena mereka itu tidak dapat atau susah sekali untuk dipenjarakan, karena mereka bakal dapat ancaman saja dan juga sanksi pidana. Nah, kemudian ancaman ini, ya udah pertanyaan lagi, ancaman ini efektif nggak sih sebenarnya? Oke, kalau dari orang kaya, ancaman kayak gimana pun ya susah gitu loh. Dan kebanyakan kan kalau orang yang membuli gitu, mereka tuh punya power, kekuatan, yang dimana kekuatan itu kebanyakan ya tendensinya itu orang yang memiliki kekayaan banyak. Tendensi ya, maaf kebalik, kekayaan bisa menyebabkan tendensi yang lebih untuk melakukan keburukan. Nah, balik lagi, ini efektif nggak sih hukumannya? Enggak. Tapi kalau ancamannya efektif nggak? Enggak juga. Terus apa yang efektif? Yaitu rehabilitas. Topik yang terakhir yaitu Kekerasan demi kebaikan merupakan hal yang benar. Oke, saya kerucutkan dulu atau limitasi dulu, yaitu kita bicara terkait aspek perundungan, yang dimana ini menceritakan terkait self defense atau self defense, yaitu pertahanan diri. Oke, nah menurut saya sendiri ya, ini tidak benar dan saya tidak setuju hal ini. Mengapa? Karena kalau kita melakukan kekerasan, kalau lawannya tidak melakukan kekerasan, kita melakukan kekerasan, itu berarti ada masalah terhadap orang yang melakukan terhadap self defense atau pertahanan diri, dengan contohnya menusuk. Kenapa ada masalah? Masalahnya terhadap emosionalnya, yaitu kecerdasan emosi. Sekian dari saya mewakili kelompok Buya Hamka. Saya ucapkan terima kasih karena telah memperhatikan. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan saya ucapkan selamat malam.